Halo sobat Barkoto Visualizer. Oke, kali ini gue baru aja kelar dari sesi ketiga dari workshop How to be the World Class Manager dari Human Plus. Jadi di sesi ketiga ini seru banget. Jadi kita diajarin terkait personal productivity. Setelah di hari sebelumnya kita diajarin untuk mengenali diri sendiri, kita sekarang diajarin terkait personal productivity. Personal productivity itu penjabarannya adalah seni mengelola diri sendiri. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu kita secara efektif untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di situ kita mungkin sebagai manajer atau supervisor atau direktur, kita kadang enggak menyadari bahwa ada prinsip-prinsip. Contoh kalau yang saya ingat banget itu ada prinsip Pareto 80-20. Jadi dalam alokasi kita 80% yang kita lakukan ternyata hanya menghasilkan 20%. Tapi terkadang ada juga alokasi kita yang 20% bisa menghasilkan pekerjaan sampai 80%. Nah, di sini lebih jelasnya kita contoh dalam satu hari dari jam 9 sampai jam 5. Oke, kita sebagai manajer atau supervisor tahu mana sih yang penting. Oke, contoh kalau di kita yang penting, kalau mau ningkatin leads, mau ningkatin marketing leads, kita harus upload. Nah, sedangkan dari jam 9 sampai jam 3 sore kita tiap hari masih sibuk dalam rutinitas. Jadi 80% waktu kita dalam bekerja kita habiskan, contoh ya jualan, nanganin komplain, cari barang dan lain sebagainya, bahan. Nah, sedangkan setelah itu dari jam 4 sampai jam 5 atau hanya 20% waktu kita saat bekerja baru kita gunakan untuk upload, untuk meningkatkan leads atau marketing leads. Nah, di situ benar-benar berasa banget. Jadi buat gua sendiri mungkin banyak hal yang kita lakukan di situ. Jadi hati-hati dengan hal ini. Jadi prinsip 80-20 ini benar-benar harus kita balik. Contoh, harusnya kita menangani hal-hal penting. Jadi kita harus meningkatkan hal-hal yang harusnya kita kerjakan sebagai manajer. Nah, sedangkan kita masih terjebak dalam rutinitas. Jadi malah mengerjakan hal-hal yang 80% menyita waktu kita dan 20% sisanya kita baru melaksanakan tugas yang benar-benar seharusnya kita lakukan. Jadi itu terkait prinsip atau prinsip 80-20 benar-benar nancep sih. Jadi gua tahu prinsip itu dan menyadari, oh ya benar sih, kita selama ini kadang masih sangat terjebak dengan hal itu, hal-hal yang ternyata masih kita lakukan dan hasilnya ternyata tidak seberapa. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 ternyata cuma nanganin satu orang komplain, ya, sedangkan yang lainnya nggak keurus. Nah, oke. Terus selanjutnya ada juga micro management. Jadi terkadang kita sebagai manajemen juga merasa pasti karena kita mungkin pernah merasakan apa-apa yang di bawah, kita masih suka memperhatikan hal-hal kecil, bahkan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita lihat terus-menerus, kita masih sering lihat. Jadi contoh kalau lagi ada lihat teman, ini kok barangnya di sini sih, kok ini kamu belum packing sih, kok ini masih tersebar di sini sih. Jadi hal-hal kecil yang seharusnya mungkin dari tim bawah kita sudah mengaturnya, tapi kita masih sering memperhatikan hal-hal kecil itu. Nah, di situ di personal productivity kita sangat memakan waktu dan mungkin bisa masuk dari prinsip 80 itu. Jadi kita masih 80% masih ngelihatin hal-hal yang kecil-kecil. Jadi micro management itu kita sebagai manajer harusnya sangat menghindari itu. Lalu terkait planning toolnya, ini adalah kuncinya. Jadi kita sebagai supervisor atau manajer, kita harus memilah mana sih pekerjaan-pekerjaan kita atau hal-hal yang di sekitaran kita, mana sih yang urgent,
dan important. Jadi dibedakan jadi diagram. Jadi mana sih ada hal-hal yang urgent important, ada hal-hal yang urgent tapi not important, ada hal-hal yang not urgent but important, ada juga hal-hal yang not urgent not important. Jadi udah nggak penting, nggak butuh cepat. Nah, contoh kalau urgent important yaitu yang sering kita lakukan selama ini. Contoh kalau kita sebagai bergerak di bidang penjualan, kita masih ngatasin penjualan, kita masih ngatasin orang yang orang gudang yang mau kirim. Nah, itu kalau kita masih terus-terusan ngurusin yang urgent important, maka hal yang important lain nggak akan kesentuh. Terus ada juga hal-hal yang not urgent but important. Nah, di sini kita harusnya sebagai manajer harus mementingkan hal yang di scope ini. Jadi mana sih hal-hal yang not urgent tapi ini important. Jadi kalau kita nggak melakukan ini, hal itu akan turun ke masuk ke scope yang urgent important. Jadi kalau kita selamanya menanganin urgent important, ya akan selamanya seperti itu, cuci piring terus, akan tambal sulam terus, ada kebocoran sini kita ke sana. Lah, alangkah baiknya kita melakukan hal yang not urgent, enggak dibutuhkan saat itu, tapi ketika kita melakukannya itu akan lebih penting, lebih bisa menghambat sesuatu yang akan terjadi ke depan. Jadi atau hal yang menjadi target kita. Jadi sebagai manajer kita harus lebih melakukan itu. Jadi mana sih yang not urgent but important. Oke, ada juga yang urgent but not important. Jadi butuh cepat tapi nggak penting. Lah itu masih harusnya bisa kita delegasikan ke tim di bawah kita. Terus ada juga lagi yang not urgent not important, ya itu sih hal-hal yang harusnya memang kita udah sadari. Jadi kayak ya masa seorang manajer di kantor main game gitu kan, nggak mungkin. Jadi itu sih. Terus ada juga kita diajarin terkait jam biologi sirkadian. Jadi dalam jam biologi sirkadian teman-teman bisa searching di Google. Jadi kita memiliki waktu-waktu yang ibarat kata fresh. Jadi mana sih peak dari kebugaran kita atau konsentrasi kita saat penuh itu di jam-jam mana, dan jam-jam mana kita harus melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Contoh kalau dari jam 9 dari pagi sampai jam 12 itu kan kita lagi seger-segernya, contoh di kantor. Nah, kita harusnya saat itu, saat otak masih bekerja dengan segar, kita harusnya melakukan hal-hal yang tadi yang important. Jadi apa yang memang menjadi tugas kita harus lakukan saat itu juga. Jadi kita harus kenali, jangan dilawan. Contoh kalau masih segar-segarnya kita malah bekerja, malah kita ikut jualan, malah kita ngurusin orang gudang dan lain sebagainya. Terus dari jam 9 sampai jam 3 ngurusin itu, jam 4 baru duduk di meja manajer, baru lihat, aduh plannya apa nih, aku harus ngerjain apa ini, upload atau yang lain sebagainya. Nah, itu justru salah besar. Jadi ketika kita udah capek ngurusin yang lainnya, kita baru mau konsentrasi melakukan pekerjaan yang harusnya kita lakukan dari awal. Nah, itu terkait jam biologi sirkadian. Jadi tubuh kita memiliki jam-jam atau waktu-waktu yang memang bagus untuk melakukan hal-hal yang penting. Dan dari sini tadi kita harusnya kalau udah bisa mengatur itu semua terkait planning tool dan juga jam biologis kita, maka bisa yang namanya meningkatkan produktivitas bertahap. Jadi kalau kita sebelumnya belum terbiasa dengan itu, kita bisa lakukan bertahap. Contoh dalam setiap 2 minggu kita evaluasi apakah sudah berhasil. Nah, seperti itu. Terus kalau kita sudah menyadari itu, maka job-job kita akan beres dengan sendirinya. Contoh kita akan mulai membuat yang namanya norm-norm peraturan-peraturan yang harusnya ini sistemnya seperti ini. Nah, jadi bertingkat sampai bahkan bisa menargetkan tim atau staf yang di bawahnya. Terus kita juga akan bisa mengolah data mentah dan mengambil keputusan. Jadi kita udah nggak lagi terjebak dalam rutinitas, kita harusnya udah bisa
mulai memikirkan data-data bagaimana nih kondisi saat ini dan keputusan apa yang akan kita ambil. Nah, terus dari situ kita akan juga belajar terkait delegasi dan juga kita akan lebih yang mungkin dulunya demokratis, ini enaknya gimana ya teman-teman. Nah, kita akan lebih bisa otoriter. Jadi sebagai manajer, setelah kita udah bisa mengolah diri kita lebih produktif, kita akan tahu mana sih yang harus kita kerjakan dan mana sih yang harus yang bisa didelegasikan. Dan berlanjut dari itu, kita juga diajari terkait time management. Jadi setelah kita sudah bisa memplanning mana sih yang urgent, mana yang important, mana yang enggak urgent, mana yang enggak important, nah itu kita mulai masuk ke time management. Jadi kita pilih, kalau bisa kita harus tahu setiap setengah jam atau setiap jam itu kita mau ngapain. Jadi di time management itu kita benar-benar diajarin gimana cara mengolah waktu. Jadi setelah kita sudah bisa mengolah diri kita lebih produktif, kita akan tahu dan kita akan juga bisa melakukan hal yang lebih banyak daripada biasanya. Itu sih intinya dari time management. Jadi di sesi tadi benar-benar oke, saya nemukan gimana sih seorang manajer harus membagi waktunya dengan benar. Dengan susunan waktu yang benar, maka kita akan lebih teratur dalam bekerja. Terus kemudian kita juga akan tahu mana skala prioritas dari apa yang harus kita lakukan. Dan ngomong-ngomong skala prioritas, berarti kalau ada hal-hal yang harusnya bisa kita tingkatkan lagi terkait produktivitas, kita juga harus memperhatikan terkait hal-hal yang menghambat atau memakan waktu kita. Jadi lebih kepada menghilangkan pemborosan waktu. Nah, seperti apa itu menghilangkan pemborosan waktu? Satu poin yang benar-benar saya tangkap dari menghilangkan pemborosan waktu itu, ternyata mungkin ada juga yang masih belum sadar bahwa multitasking itu ternyata tidak lebih baik dari kita fokus mengerjakan satu hal dengan fokus. Jadi mungkin orang kalau sekarang bilang, wah keren ini bisa multitasking, jadi dalam sekali waktu bisa melakukan 2 sampai 3 pekerjaan dalam sekaligus. Nah, tapi ternyata setelah diruntut itu justru malah lebih kepada pemborosan waktu. Jadi contoh, multitasking itu berarti namanya dalam sekali waktu dia mengerjakan beberapa hal, bukan hanya satu hal. Contoh, dalam ada rapat nih, lagi rapat, terus lagi rapat, terus sambil makan Nah, atau kalau kita lihat orang lagi diajak ngobrol, terus dia sambil balesin chat WA, pasti dia akan ada waktunya, tadi kamu ngomong apa? Nah, hal-hal seperti itu ternyata lebih memakan waktu, menyita waktu. Jadi kita udah ngomong sama orang ini berdua, dianya main HP, terus dia tanya lagi, tadi ngomong apa? Aku nggak ngeh. Nah, itu lebih, kalau di dunia pekerjaan dalam implementasinya itu justru ternyata lebih memakan waktu. Contoh dari seorang administrasi, dalam sekali waktu dia yang mengerjakan laporan, ya mau kirim faktur, ya mau ini ketika dia lagi ngerjain, contoh mau purchase order, mau PO, tahu-tahu salesnya minta dibuatin faktur. Nah, mau PO baru setengah jalan, sales minta dibuatin faktur, dia buatin faktur. Nah, terus habis itu ternyata ada hal yang lain lagi yang pengen dikerjain. Ternyata contoh mau collecting absensi karyawan. Wah, ternyata PO-nya belum selesai lah. Dengan PO yang belum selesai, ketika kita buka lagi, si admin buka lagi, ini tadi mau PO apa aja ya, ini jadinya tadi harganya gimana ya, dealnya dengan supplier seperti apa ya. Nah, dia akan kembali 2 kali bekerja untuk mengingat hal itu. Jadi ternyata yang kita nggak sadari terkait multitasking itu ternyata masuk ke dalam kategori pemborosan waktu. Jadi sebagai manajer kita harus tahu bahwa hal itu ternyata nggak bagus buat produktivitas diri kita. Jadi personal
produktivitinya kurang. Dan dari hal-hal yang tadi terkait personal di productivity, kita harusnya bisa menyimpulkan terkait hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manajer. Contoh terkait pendelegasian, jadi kita harus sudah tahu lagi mana sih pekerjaan-pekerjaan yang ternyata bisa kita delegasikan dan kita bisa menghandle pekerjaan lain yang ternyata lebih bermanfaat. Terus yang kedua, contoh memperhatikan hal-hal kecil yang ada di kantor kita. Contoh setiap kali meeting ternyata meetingnya kok kayak nggak efektif ya, meeting sampai 1 jam, ternyata dilihat hasilnya, direview hasilnya, wah tadi ngomongin apa sih meeting lah itu. Jadi kita sebagai manajer harus tahu bagaimana mengelola diri kita dan juga tim kita agar lebih efektif dan produktif. Oke, rasanya itu di sesi ketiga saya menangkap banyak sekali PR bagi saya sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan saya sudah tahu, jadi tinggal mendata satu-satu bagaimana kita harus meningkatkan terkait personal productivity. Jadi apa sih daily activity saya, apakah sudah jelas, apakah sudah benar yang saya lakukan, justru lebih baik atau ternyata masih terjebak dalam rutinitas. Oke, cukup segitu dulu. Terima kasih. Salam dari Barcode Official Store. Jangan lupa buat jaga kesehatan selalu, cuci tangan dan juga pakai masker. Oke, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi.